Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Alvarino Iksan dalam acara Celoteh Wanipin. Kali ini saya berada di kampus Ustaz Bung Hatta. Kita akan jalan-jalan melihat kampus, sekaligus kita akan bertemu dengan Bapak Rektor kita, Ustaz Bung Hatta. Tentunya kita akan mencoba bertanya-tanya kepada beliau tentang Ustaz Bung Hatta. Itu saja dengan saya Alvarino Iksan dalam acara Celoteh Wanipin. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan Bapak Rektor kita, Rektor Ustaz Bung Hatta, yaitu Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni SE MBA. Dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, tentunya kita akan mencoba bertanya-tanya dengan beliau seputar perkembangan Ustaz Bung Hatta, sekaligus juga nanti rencana-rencana program-program beliau ke depan, terutama terkait dengan tentunya akan mencapai tujuan untuk bagaimana memajukan Bung Hatta. Karena sekarang ini terus terang Bung Hatta sudah jauh pesat berkembang. Nah, untuk itu agar kita bisa mengetahui lebih lanjut, kita bisa bertanya. Banyak dulu ya, Pak Nipin. Alhamdulillah kita dipercayakan sebagai Rektor Universitas Bung Hatta sejak akhir Februari 2020. Ya. Jadi sudah lebih dari 2 tahun. Ya. Jadi dan juga kita Universitas Bung Hatta ya kemarin ini dalam klasterisasi Kementerian Dikbud Ristek PT ya, itu PTS terbaik tahun 2020 ya. Di Sumatera PTS terbaik tahun 2020 klasterisasinya itu sekitar 83 dari 2000 PTN PTS Indonesia, alhamdulillah ya. Kemudian kemarin 2021 kita juga dalam IKU ya, IKU itu indikator kinerja utama di bidang penelitian pengabdian, kita juga nomor 2 terbaik di Sumatera ya. Jadi Sumatera ini Pak ya. Sepanjang tahun 2020 sampai sekarang, ya, apa saja yang upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai dimantapkan? Dalam perguruan tinggi ini yang penting kan kita bagaimana melakukan peningkatan SDM dosen, ya, dosen dan sarana ya. Jadi itu kita mengacu kepada indikator atau kriteria agregasi ya, BAN PT ya. Dan juga sekarang ini BAN PT untuk Prodi, BAN PT itu Badan Agregasi Nasional Perguruan Tinggi ya. Untuk Prodi diserahkan kepada lembaga agregasi mandiri ya. Dulu memang di bawah naungan BAN PT ya. Sekarang beberapa Prodi itu udah ada LAM namanya, Lembaga Agregasi Mandiri, misalnya teknik, atau LAMEMBA untuk ekonomi bisnis manajemen ya, atau untuk HIKIP ada juga ya, untuk keguruan ya, ilmu keguruan ya. Jadi kita mengacu kepada kriteria tersebut ya. Jadi kita pertama mengejar SDM-nya dulu. Nah, SDM artinya yang kepangkatannya ya, itu lektor kepala dan guru besar ya. Kemudian harus S3 kita kan gitu. Kemudian guru besar kan. Jadi ini kita pacu dulu. Kalau dulu udah ada perubahan ya dalam penilaian agregasi ini. Dulu kan yang lama kriteria 6 ya, 6 atau 7 itu ya. 7 ya, itu berapa doktor aja dilihatnya. Ya. Sekarang enggak, kalau dokter misalnya masih asisten ahli atau lektor, enggak diakui juga untuk program magister. Karena program magister itu kepangkatan dilihatnya doktor dan Kepangkatan ya, jabatan personalnya. Lektor, kepala, dan guru besar. Itu yang dilihatnya sekarang ini lah ya. Jadi walaupun kita udah dokter banyak ya, tapi masih belum jabatan personal, masih lektor ke bawah, nggak diakui untuk magister itu. Kalau artinya untuk dalam penilaiannya nggak bagus itu ya. Ya. Sekarang udah berapa fakultas, Pak? Fakultas kita ada berapa fakultas kita itu ada 7 ya. 7 dengan 33 Prodi ya? Prodi itu maksudnya S2. S2. 27 S1 dan D3 ya. Iya. Ya. Jumlah pengajar saat ini 290-an. 200? 90 berapa lupa, sudah 3 atau 8 itu. Untuk secara keseluruhan. Keseluruhan. Nah, yang untuk S3-nya?
dan dokter udah 34% kita. 34% ya. Ya, alhamdulillah lah. Cuma kepangkatan ini harus kita buru. Oh, gitu ya. Kepangkatannya guru besar, yang paling tinggi kan jabatan fungsional itu kan guru besar, di bawah itu lektor kepala, itu lektor. Selama Bapak mencoba membenahi terkait personalia ini kan, Ya. baik itu dosen, Ya. kira-kira apa sih Pak kendala-kendala yang selama ini Pak temukan? Kita menginginkan supaya ngambil S3 itu keluar lah ya. Oke. Keluar ya, artinya tidak di dalam negeri, apalagi misalnya kita di Sumatera Barat ya. Karena kalau di luar sekolah itu di samping kita sekolah itu sama aja ya. Sekarang apalagi ada internet, itu ada elektronik jurnal sama ya. Cuma kalau di luar itu bisa networking kita bertambah banyak ya. Kemudian wawasan kita bertemu dengan orang luar juga makin bagus ya. Ini yang kendala kita ini menyiapkan ini karena agak susah mendapatkan beasiswa ya. Beasiswa untuk keluar itu memang sangat selektif ya. Untuk biaya melanjutkan pendidikan bagi para dosen. Iya, para dosen itu. Ya, jadi yang muda kita dorong, kita siapkan dulu yang muda, kemampuan bahasa asingnya ya. Nah, ini kita dorong dulu. Jadi SDM dosen ini yang perlu kita di samping sarana prasarana juga ya, labor. Ini penting kita ya. Kemudian satu sisi juga kita harus mensukseskan ya yang program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Jadi link and match ya dengan dunia kerja, dunia industri. Dengan adanya COVID kemarin Pak, ya. Itu kira-kira apa kiat-kiatnya? Kan tentu tetap saja proses belajar pengajaran harus jalan kan begitu ya. Waktu itu apa kira-kira yang dilakukan oleh Universitas Bung Hatta? Kita COVID yang paling parahnya itu kan 2020 akhir ya enggak? Sampai 2021 awal kan. Ya kita harus menyesuaikan pembelajaran itu dengan sistem daring. Ya, tapi ada juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang nggak bisa daring, misalnya labor kan itu, atau ujian akhir masuk labor, itu kita luring tapi sangat ketat dalam prokes kesehatan ya. Dari sisi indeks prestasi, kira-kira ada pengaruh Pak? Cukup apa waktu saat COVID kemarin? Kalau indeks prestasi IPK ada naik ya, ada naik. Ya. Jadi justru malah nggak bermasalah ya? Nggak masalah naik itu ya, naik ya. Karena dosen juga ada empatinya ya. Empati satu sisi memang daring itu lebih bagus luring ya daripada daring ya, lebih optimal kita dalam menyampaikan secara tatap muka luring. Ya. Saat ini Universitas Bung Hatta punya berapa kampus Pak ya? 3 kampus ya? 3 kampus. Yang pertama di sini ya Lakarang, kemudian kedua yang baru itu di Air Pacah ya. Kalau yang pertama ini khusus untuk rektoratnya, kemudian Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan itu, kemudian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini kampusnya, kemudian di Air Pacah itu khusus untuk ilmu sosial. Ada Baik teman-teman semua, hari ini kita sudah berkunjung ke Universitas Bung Hatta dan kita udah ketemu dengan Bapak Rektor 1, Bapak Rektor 1 dan Bapak Rektor 3. Dan semuanya kita sudah dapatkan informasi yang lebih jelas dan tuntas terkait dengan rencana, program, dan strategi yang memang dilaksanakan oleh Bung Hatta, terutama dalam menghadapi era yang semakin milenial pada saat ini. Dan tentunya persaingan di dunia pendidikan sangatlah ketat sekali, terutama di Sumatera. Oleh karena itu, dari bincang-bincang kita yang sudah kita lakukan tadi, semoga bisa memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang ingin memilih Universitas Bung Hatta sebagai pilihan untuk berkuliah dalam rangka mencapai cita-cita masa depan semua. Dan kami berharap dengan sajian acara kita Celoteh Wanipin tentunya bisa memberikan masukan buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman semua silahkan untuk subscribe, like, dan komen di bawahnya agar supaya kita bisa menyajikan informasi-informasi yang lebih update dan kemudian lebih menarik ke depannya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Alfarino Iksan menyampaikan selamat berjumpa.